Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Haryansyah Komering dengan NIM 13076232. Saya Salsabila dengan NIM 130762008. Saya Salsabila dengan NIM 13076200076. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum uji fermentasi ragi. Adapun tujuan dari uji praktikum fermentasi ragi, yang pertama mengidentifikasi proses fermentasi ragi, kedua mengidentifikasi hasil fermentasi ragi, ketiga mengetahui fungsi gula pada hasil fermentasi ragi, keempat mengetahui pengaruh fermentan terhadap metabolisme anaerob, dan yang terakhir, kelima mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi ragi. Prinsip percobaan dari uji fermentasi ragi adalah dalam proses fermentasi, ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi. Selain itu, karbon dioksida yang dihasilkan bersifat ringan, yang akan memenuhi ruangan pada balon yang menyebabkan balon akan mengembang. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka akan semakin banyak gas yang dihasilkan, karbon dioksida, dan etanol yang dihasilkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum fermentasi ragi, alatnya ada botol bekas, corong, sendok teh, dan balon. Untuk bahan yang digunakan ada vermipan atau ragi, gula pasir, dan cuka. Cara kerja uji fermentasi ragi. Pertama, disiapkan 5 buah botol dan diberi label A, B, C, D, dan E. Kemudian dimasukkan 3 sendok teh ragi ke dalam masing-masing. Lalu dimasukkan gula pasir ke dalam masing-masing botol. Dengan keterangan pada botol A tidak ditambahkan gula, botol B ditambahkan 1 sendok teh gula, pada botol C ditambahkan 3 sendok teh gula pasir, pada botol D ditambahkan 5 sendok teh gula pasir, dan yang kelima, botol E ditambahkan 7 sendok teh gula pasir. Kemudian dimasukkan 1 ml cuka dengan suhu normal ke dalam masing-masing. Lalu dikocok sampai botol homogen dan ditutup mulut botol dengan menggunakan paku. Lalu ditunggu sekitar 1,5 jam atau 10 menit dan diamati hasilnya. Berikut adalah hasil. Pembahasan. Uji fermentasi ragi bertujuan untuk mengidentifikasi hasil fermentasi ragi dan mengetahui fungsi gula pada hasil fermentasi ragi. Berikut adalah reaksi tersimpan pada proses uji
fermentasi ragi. Pada praktikum ini terdapat 5 perlakuan yang berbeda dengan penambahan gula yang bervariasi. Setelah dilakukan percobaan, penambahan gula pada uji ini tidak menggunakan karbon dioksida karena pelarut yang digunakan adalah hasil akhir dari percobaan ini adalah pengendapan pada uji dan gula di dasar permukaan dan menghasilkan warna. Tidak ada buih atau busa ataupun udara yang mengisi ruang kosong pada galon yang menunjukkan tidak ada karbon dioksida yang Akibat tidak terjadinya fermentasi adalah karena derajat keasaman atau pH, yang merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan pada proses fermentasi. pH mempengaruhi pertumbuhan ragi-ragi atau fermentasi. Kisaran pH produk hasil fermentasi adalah pada rentang pH 3,5 sampai 6,5. Nilai pH dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan selama proses pH dari asam cuka adalah 2,4. Besaran ini di bawah dari kisaran pH ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, sehingga menyebabkan ragi tidak bisa memecah gula menjadi alkohol dan kafein. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya buih atau balon yang mengembang selama 90 menit. Kemudian dengan uji fermentasi bersama asam cuka ini tidak bisa mengidentifikasi fungsi penambahan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.